Ibu, Bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 2 ini yang dikatakan sebagai mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memperlihatkan kemuliaannya, saya memulai dulu dari satu pertanyaan. Siapa yang pernah menikah? Angkat tangan, yang pernah menikah. Ternyata sedikit yang pernah menikah. Siapa yang belum pernah menikah? Ini juga sedikit. Siapa yang kumpul kebo? Yang pernah menikah? Baik, dalam peristiwa perkawinan Anda dahulu yang menyenangkan, ini dari aspek mempelainya. Saya mau tanya dari mempelainya. Yang paling menyenangkan itu adalah pestanya ataukah kebersamaan bersama dengan pasangan? Halo? Yang mana? Pestanya? Baik, kalau demikian multiple choice saja. Karena sudah terbiasa multiple choice ya. Baik. Sewaktu Anda menikah, yang menyenangkan pada saat perkawinan itu A. Pestanya. B. Kebersamaan bersama dengan pasangan. Yang mana? B. Siapa yang jawab A? Yang jawab A karena anak-anak belum pernah menikah. Pantas karena mereka mengharapkan makanan yang enak, pestanya. Karena belum pernah menikah. Tapi untuk orang yang menikah, kebersamaan bersama dengan pasangan. Dan kebersamaan itu tidak boleh ada jedanya. Bagi orang yang pesta pun itu juga tidak mau ada jedanya. Pokoknya serba lancar, serba enak. Nah, itu yang dilihat oleh Ibu Maria pada saat pesta perkawinan. Pesta di Kana itu kekurangan anggur. Ibu Maria yang ada di belakang tahu kekurangan dari pesta itu. Dengan keibuannya, dia melapor kepada anaknya. Nak, ini anggurnya habis. Padahal untuk orang-orang Yahudi, anggur menjadi sesuatu yang fundamental untuk pesta. Nah, kita bisa melihat di sana, karena yang fundamental untuk pesta, maka harus ada dan tidak boleh kehabisan. Tetapi kita melihat percakapan dengan antara Ibu Maria dengan anaknya ini bukan membujuk, bukan juga mendorong anaknya, tetapi hanya laporan. Dia tidak mengatakan, nak, perbuatlah supaya engkau membantu. Tidak pernah keluar kata itu. Yang ada adalah, nak, mereka kehabisan anggur. Lalu yang dikatakan oleh Ibu Maria, bukan perintah itu bukan kepada anaknya, tetapi kepada karyawan atau pegawai atau istilahnya itu istilahnya orang-orang yang ada di dapur, mengatakan, katakanlah apa yang dia lakukanlah, apa yang dia katakan kepadamu. Hanya mau ngomong itu. Keibuannya itu mau mengatakan gimana? Ini adalah saatnya untuk memperkenalkan siapa anaknya ini kepada khalayak ramai. Jadi Bunda Maria mau memperkenalkan siapa ini anaknya ini kepada khalayak ramai. Dan itu suasananya dalam pesta. Kalau pesta pasti tidak akan sepi, akan banyak orang. Ya, kita bisa melihat di sana. Tapi jawaban Tuhan Yesus, dia mengatakan, Ibu, waktunya belum tepat. Waktunya belum, saatnya belum, esanya belum tepat gitu. Nah, Ibu Maria juga tidak pernah memaksakan. Tetapi Tuhan Yesus lalu mengembalikan ke Bapa.
Kembalikan ke bapaknya gimana? Adalah begini, dia mengatakan ambillah air. Lalu dia mengambil air, karyawan-karyawan itu atau orang-orang yang membantu dalam perkawinan itu mengambil air. Dan banyak sekali di tempat, sebetulnya tempat yang tidak layak untuk anggur, karena tempat pembasuhan kaki. Jadi orang-orang Yahudi itu mempunyai tradisi sebelum memasuki rumah orang, itu pasti harus membasuh kaki. Dan itu pasti kosong karena semua orang datang ke pesta itu pasti sudah membasuh kaki. Maka istilahnya tempat-tempat air itu akhirnya dikumpulkan dan untuk menjadi tempat untuk mengubah air menjadi anggur. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan Yesus tidak mengatakan satu kata pun yang mengatakan berubahlah engkau air menjadi anggur. Tidak pernah. Kita tidak mendengar itu dan juga tidak dicatat. Tapi setelah selesai semua, misalnya tempat untuk air itu dimasukkan semua, Tuhan Yesus hanya mengatakan cedoklah, lalu ambillah, berikan kepada pemimpin pesta. Tidak ada satu kata pun untuk mengubah air menjadi anggur. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mengubah kalau begitu? Tuhan Yesus sendiri mengatakan saatnya belum tiba. Kalau demikian siapa yang mengubah? Allah. Kalau Allah berkenan, ya juga akan berubah. Dan memang berubah. Maka di sini kita bisa melihat peristiwa awal dari mujizat Tuhan Yesus. Bukan kata-kata awal dari Tuhan Yesus yang mengatakan kalau ketemu dengan orang yang sakit, sembuhlah, berjalanlah gitu ya, meleklah gitu ya, terbukalah, bangkitlah gitu. Selalu ada kata-kata seperti itu. Lalu kalau mengusir setan, dia juga mengatakan pergilah gitu kan, mengusir setan. Selalu ada istilah-istilah kata yang menekankan untuk supaya itu terjadi. Tetapi pada saat perubahan air menjadi anggur ini, tidak ada satu kata pun yang mengubah itu. Berarti kan Allah sendiri. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat, oh ternyata mujizat ini bisa terjadi karena Maria bersama dengan orang yang mengadakan pesta itu. Maria mempunyai hati yang lembut dengan keibuannya, solider dengan orang yang mengadakan pesta, melaporkan ke Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus melakukan semacam persiapan-persiapan untuk perubahan pemberian anggur itu, dan Allah yang bertindak. Berarti kita bisa melihat ibu bapak, ada hal yang luar biasa dalam mujizat. Kita bisa ternyata memohon kepada Bunda Maria supaya Bunda Maria juga ikut merasakan seperti keadaan kita. Bersama Maria kita bisa memohon kepada Bunda Maria supaya Bunda Maria melaporkan keadaan kita ini kepada Yesus Sang Putra. Dan nanti Yesus Sang Putra, biarkanlah dia bertindak. Bertindaknya seperti apa? Ya tergantung dari Tuhan Yesus sendiri. Apa yang terbaik untuk kita pasti terjadi. Ibu bapak, yang terbaik juga terjadi dalam pesta di Kana itu. Walaupun menggunakan tempat air untuk pembasuhan kaki, namun yang dihasilkan anggur yang paling baik. Bahkan literannya ada banyak. Ada 120 liter satu tempat pembasuhan kaki. Padahal ada 6 tempayan. Berarti berapa liter? Bisa dikatakan 6 tong gitu ya. Karena satu tempayan 120 liter. Jadi kita bisa melihat, dan itu hasilnya baik. Berarti kalau Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita, itu pun juga masih berlimpah. Nah, dengan demikian
kita semakin kenal siapa Tuhan Yesus. Kalau demikian, siapa Tuhan itu bagi kita? Maka setiap orang yang memohon kepada Allah diharapkan juga mampu untuk memohon secara benar. Yang dipohon apa? Apa yang menjadi kebutuhan kita? Walaupun sebetulnya di dalam pesta di Kana itu tidak ada yang mohon kepada Bunda Maria maupun kepada Tuhan Yesus. Peristiwanya mengalir begitu saja, dan Bunda Maria yang peka itu melihat dengan kelembutan hatinya. Jadi Bunda Maria sungguh peka betul. Adanya sesuatu yang nantinya akan membuat malu sang pemilik pesta itu. Nah, dengan demikian, kalau kita dekat dengan Ibu Maria, pasti kita juga didoakan oleh Ibu Maria juga. Nah, saya mau tanya dulu, siapa yang setia untuk doa rosario? Halo? Sedikit orang, ya. Tapi ada anak kecil yang doa rosario, betul? Benar doa rosario? Atau tidur kalungan rosario? Ibu, bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, saya percaya dan saya yakin bahwa semua itu pasti sudah bisa doa rosario. Namun kita sebetulnya dalam doa rosario itu tidak hanya sekedar berbimil untuk mengungkapkan, mengulang-ulang doa, tidak. Namun kita masih mohon kepada Bunda Maria, supaya Bunda Maria tolong lihat aku ini, apa yang masih kurang dalam diriku ini. Mintakanlah kepada putramu, Tuhan kami Yesus. Sebenarnya kan itu yang bisa kita minta pada saat kita berdoa rosario. Kadang-kala kan ada orang bingung, apa ya yang kita doakan ya? Apa ya yang kita mau kita doakan? Seolah-olah nggak punya ujub lagi. Karena semua orang yang sudah meninggal sudah kita doakan, ungkapan syukur sudah kita ungkapkan. Lalu kadang-kala kita bingung, apa sih yang harus kita doakan lagi? Bingung. Maka kita minta kepada Bunda Maria, Bunda, lihatlah, ini anakmu. Apa yang masih kurang dalam hidupku untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus? Mintakanlah yang masih kurang itu kepada putramu. Dan sebetulnya kan itu yang kita minta. Pasti dengan keibuan, Bunda Maria akan memohonkan untuk kita kepada Tuhan Yesus. Dan nanti Tuhan Yesus akan bertindak. Maka kadangkala ada banyak orang yang tidak minta kepada Tuhan, tapi justru diberi anugerah, diberi karunia. Dan biasanya itu karena doa rosario yang didoakan oleh orang. Jadi karena doa rosarionya itu yang senantiasa misalnya seperti dekat dengan Ibu Maria. Ibu Maria selalu melihat, memperhatikan. Lalu kadang-kala orang nggak sadar, dia nggak pernah minta kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu memberi. Karena ternyata yang minta adalah Bunda kita Maria. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, keibuan inilah yang sebetulnya kita harapkan untuk kita dekati dalam kehidupan sehari-hari. Maka Ibu, Bapak, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, gereja senantiasa, di mana-mana gereja senantiasa menyediakan yang namanya taman doa Goa Maria, segala macam itu kan selalu dedikasinya kepada Maria. Jarang yang ada taman doa hati kudus Yesus seperti itu misalnya, ya. Atau taman doa Tritunggal Maha Kudus, jarang dibuat. Tetapi selalu kepada Bunda Maria. Dedikasinya apa? Karena dia adalah sahabat kita, Bunda kita, yang mau untuk bersama dengan kita berdoa, memohon kepada Allah. Dan jikalau kita lupa, dia yang senantiasa memohonkan untuk kita. Nah, Ibu, Bapak, saudari terkasih dalam Tuhan,
Inilah kebanggaan kita sebagai orang Katolik. Walaupun kita tidak menyembah Maria, tetapi dia adalah Bunda kita. Nah, sekarang bagi diri kita, kita hendaknya bisa mendekatkan diri kepada Bunda kita, supaya kita semakin kenal siapa Yesus itu. Karena melalui Bunda Maria memperkenalkan Yesus secara pribadi untuk kita. Dan diharapkan kita juga mendengarkan nantinya apa yang disabdakan oleh Sang Putra. Dan kalau kita mendengarkan dan kita mengikutinya, melakukan apa yang dikehendakinya, yang terjadi adalah kebaikannya untuk terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita makin lama makin beres, makin sempurna, makin layak nantinya kalau kita mati dibangkitkan oleh Tuhan. Karena kita senantiasa bisa mampu untuk mendengarkan setiap sabdanya. Nah, ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, maka bacaan Injil hari ini mau mengajak kepada kita bagaimana kita mempunyai iman yang teguh. Lalu juga yang kedua, kita bangga karena kita tidak sendirian untuk memohon kepada Allah. Namun Ratu Surgawi membantu kita untuk senantiasa mendoakan kita. Lalu kita tinggal membereskan apa yang kurang di dunia ini, yakni dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Dengan seperti itu, maka kebaikan akan terjadi. Selamat merenungkan.